Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ma'asyiral muslimin, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita tafsir juz 30 dan insyaallah kita akan membahas surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha ini disepakati oleh para ulama adalah termasuk surat Makkiyah yang diturunkan kepada Nabi SAW sebelum beliau hijrah ke Madinah. Dan surat Ad-Duha ini pokok pembahasannya adalah berkaitan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa nikmat-nikmat yang hissi. Adapun surat Al-Insyirah yang kita bahas sebelumnya itu berkaitan dengan nikmat-nikmat yang bersifat ma'nawi, yang tidak tampak, nikmat berupa kelapangan dada. Tapi kalau surat Ad-Duha ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi SAW nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam berupa nikmat-nikmat yang hissi, nikmat yang zahir yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun terkait sababun nuzul, sebab turunnya surat Ad-Duha ini, karena dalam Al-Qur'an itu surat-surat atau ayat itu tidak mesti harus ada sababun nuzulnya. Terkadang sebagian ayat atau sebagian surat itu turun begitu saja tanpa ada sababun nuzulnya. Sebagian itu diturunkan karena ada sebab-sebab tertentu yang sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada surat Ad-Duha ini sababun nuzulnya disebutkan dalam riwayat dalam Sahih Bukhari dari sahabat Jundub bin Abdullah bin Sufyan Al-Bajali radhiyallahu taala anhu. Dia menceritakan ini di awal-awal Nabi SAW mendapatkan risalah kenabian. Ihtabasa Jibril ala Nabi SAW faqalat imra'atun min Quraisy. Jibril tertahan, tidak kunjung datang. Tidak datang kepada Nabi SAW dalam beberapa waktu. Sehingga salah seorang wanita dari Quraisy berkata, Abta alaihi syaitanuhu. Kata wanita ini, setannya terlambat datang kepadanya. Setannya nggak datang, syaitannya terlambat datang kepadanya. Fanazalat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Maka turunlah surat Wadduha ini. Dalam riwayat lain, masih juga dalam riwayat Muslim dari sahabat yang sama, Jundub bin Abdullah Al-Bajali, Ishtaka Rasulullah SAW falam yakum lailatain aw thalath. Nabi SAW pernah sakit, dan karena sakit itu Nabi SAW tidak bangun, tidak sholat malam 2 atau 3 malam. Faja'at imra'atun, maka datanglah salah seorang wanita Quraisy, datang bukan untuk menjenguk Nabi SAW yang sedang sakit, tapi untuk mencela, ngata-ngatain Nabi SAW. Faqalat ya Muhammad, inni la arju an takuna syaitanuka qad tarakaka. Kata wanita ini, wahai Muhammad, sungguhnya aku sangat berharap setanmu itu benar-benar telah meninggalkanmu. Maksudnya yang disebut syaitan di sini adalah malaikat Jibril alaihissalam. Aku berharap syaitanmu benar-benar meninggalkanmu.
lam arahu qurbaka mundu lailatin aw thalath. Aku tidak melihatnya di sekitarmu 2 atau 3 malam. Fa anzalallahu azza wa jalla wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Maka Allah pun menurunkan surat ini. Ini 2 hadis tadi riwayat sahih. Riwayat yang pertama muttafaq alaih, yang kedua itu riwayat Muslim. Itu sababun nuzulnya surat Ad-Duha ini. Ketika Nabi SAW itu dikatain oleh seorang wanita Quraisy ketika malaikat Jibril sempat absen tidak mendatangi Nabi SAW dalam beberapa waktu. Ketika malaikat Jibril tidak kunjung datang, Nabi bingung. Nabi rindu ingin bertemu dengan Jibril alaihissalam. Nabi senang ketika bertemu dengan Jibril, Nabi dapat ilmu baru, Nabi dapat wahyu baru. Beliau sangat bahagia dengan keadaan pertemuan dengan Jibril seperti itu. Dan ketika Jibril ini tidak kunjung datang, tidak ada kabar dalam beberapa hari, Nabi bingung, sedih, was-was. Nabi merasa apa mungkin saya ada salah? Kenapa kok Jibril tidak datang lagi? Apakah aku ada berbuat kesalahan, berbuat dosa sehingga Allah mungkin murka, marah sama saya? Sehingga Jibril tidak datang, sehingga keadaan seperti ini menjadikan Nabi Muhammad SAW cukup galau ya ketika itu. Ditambah lagi keadaan ketika itu beliau sedang sakit, lalu dikatainlah oleh wanita ini. Wanita yang dimaksud dalam 2 riwayat ini, hadirin azanallahu wa iyyakum, adalah Ummu Jamil. Ummu Jamil bintu Harb. Ummu Jamil ini saudari kandung dari Abu Sufyan bin Harb, istri dari Abu Lahab, paman Nabi SAW. Sebenarnya dia masih tantenya Nabi, Ummu Jamil. Ummu Jamil ini itu kunyahnya, nama aslinya itu Arwa bintu Harb. Itu yang mengatakan Nabi SAW. Dia sama suaminya ya, pamannya Nabi SAW, Abu Lahab itu emang suka sekali ngatain, ya, mencela Nabi SAW. Bahkan disebutkan Ummu Jamil ini kalau dia menyebut nama Muhammad, dia nggak bilang Muhammad, dia bilangnya Mudhammam. Kalau Muhammad itu artinya kan terpuji. Kalau Mudhammam itu tercela, dipelesetin nama Nabi SAW sama wanita ini. Istrinya Abu Lahab ya. Abu Lahab itu paman Nabi langsung. Dia bilang Jibril nggak datang itu syaitanmu nggak datang lagi katanya. Saya harap syaitanmu itu meninggalkanmu, dia bilang seperti itu. Maka dalam kondisi Nabi yang sedang galau seperti itu, merasa ditinggalkan, Nabi SAW khawatir mungkin beliau berbuat salah sehingga mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan Jibril nggak datang lagi. Nabi khawatir, takut, ya, galau seperti itu. Ketika Jibril tidak kunjung datang, maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat ini sekaligus sebagai bantahan untuk Ummu Jamil atas ucapan dan tuduhannya yang menyatakan bahwasanya Jibril meninggalkannya. Allah membantah dengan menurunkan surat Ad-Duha ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat pertama, wad-duha. Allah bersumpah dengan waktu duha, wad-duha. Dan ini sudah banyak ayat ya sebelumnya kita bahas terkait Allah SWT bersumpah dengan makhluknya apa saja yang Allah kehendaki. Tapi kita sebagai makhluk Allah SWT tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah SWT. Tidak boleh, haram hukumnya, termasuk syirik. Syirik kecil. Wadduha ini kalau secara bahasa emang maknanya waktu duha, tapi terkadang dalam beberapa ayat itu duha itu terkadang dimaknai waktu siang keseluruhan. Jadi kalau kita dengar istilah lail wan nahar, lail waktu malam itu terhitung dari sejak terbenam matahari sampai terbit fajar. Adapun nahar waktu siang itu terkadang diitlakkan waktu di mana matahari itu mulai terbit sampai terbenam matahari, itu semua waktu nahar istilahnya. Terkadang dinamakan demikian. Duha dalam sebagian ayat terkadang dia maknai waktu siang secara keseluruhan. Sebagian ahli tafsir memaknai demikian untuk ayat ini. Kenapa? Karena mereka berdalil karena di ayat setelahnya Allah bersumpah dengan malam. Wadduha wal laili idza saja. Demi duha, setelahnya demi malam ketika telah sunyi.
Sehingga sebagian ahli tafsir memaknai duha di awal ayat pertama itu artinya Allah bersumpah dengan siang secara keseluruhan. Dan dalam sebagian ayat juga terkadang Allah menyebutkan duha itu untuk siang secara keseluruhan. Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-A'raf. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksa kami yang datang di malam hari ketika mereka sedang tertidur? Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksa kami yang datang di waktu duha sedangkan mereka sedang bermain? Duha dalam ayat ini maknanya siang, bukan duha yang kita kenal dalam khusus pada makna pada ayat tadi dalam surat Al-A'raf ini, dimaknai siang secara keseluruhan. Karena terkadang Allah SWT menurunkan azabnya itu seringnya itu malam ya. Kadang malam pas orang lagi tertidur Allah timpakan adab, terkadang di siang pada saat orang lagi sedang aktivitas Allah turunkan adab. Biasanya seperti itu di siang hari. Tapi yang lebih sahih wallahu taala alam, makna duha di sini adalah waktu duha yang sebenarnya kita kenal. Waktu duha yang kita kenal yaitu permulaan siang hari. Waktu duha itu hadirin azanallahu wa iyyakum, itu dimulainya bukan sejak terbit matahari. Ini banyak yang masih salah dalam memahami ya. Duha itu masuk waktunya itu bukan begitu syuruk, bukan pada saat matahari mulai terbit, bukan. Tapi sekitar 15 menitan. 10 sampai 15 menit setelah matahari terbit itu baru masuk waktu duha. Sehingga orang belum boleh sholat duha ataupun sholat syuruk di waktu matahari baru terbit, tidak boleh. Itu waktu terlarang. Itu terlarang. Karena saya ngisi kajian subuh di sini kebetulan pagi itu syuruk begitu bunyi, sebagian ada langsung berdiri sholat. Itu belum boleh sholat di waktu itu. Dia harus nunggu itu matahari agak meninggi sedikit karena itu waktu terlarang. Jadi duha itu masuk sekitar 10 sampai 15 menit setelah matahari itu jam syuruk berapa ini? Jam syuruk, matahari syuruk itu jam berapa? Tambahin sekitar 10 sampai 15 menit baru itu masuk waktu duha. Karena ketika matahari baru sedang terbit itu, lagi sedang syuruk itu keras, itu larangannya justru semakin keras di situ. Pada saat matahari lagi sedang terbit-terbitnya atau matahari lagi sedang terbenamnya, itu matahari lagi sedang masuk, lagi huruf maupun lagi syuruk, itu larangannya keras di situ. Karena para penyembah matahari lagi sedang nyembah-nyembahnya pada momen itu. Jadi kita dilarang untuk menyerupai mereka, para penyembah matahari itu. Maka kita dilarang sholat di waktu itu. Waktu duha masuk di situ sekitar 15 menit setelah matahari syuruk sampai sekitar 10 menit lah sebelum azan zuhur. Zuhur ya, ingat ya, patokannya azan zuhur, bukan jam 12, bukan. Zuhur itu kapan? Waktu zuhur itu mulai ketika matahari ini di atas kepala kita, langsung pas sudah mulai nyerong ke arah barat itu masuk waktu zuhur. Nah, ketika sekitar 10 menit sebelum azan zuhur itu matahari posisinya lagi pas di atas kepala kita, dan itu juga termasuk waktu terlarang untuk sholat, nggak boleh. Makanya waktu duha itu habis sekitar 10 menit sebelum azan baru habis waktu duha. Nah setelah itu kalau misalnya kita telat nih mau sholat duha, kalau kita ngelihat jam azan kira-kira 10 menit lagi, udah nggak boleh sholat duha, udah habis waktunya. Karena itu termasuk waktu terlarang. Waktu terlarang itu 3. Terus pada saat matahari setelah sholat subuh sampai matahari agak meninggi sedikit, tadi sekitar 10-15 menit. Kemudian pada saat matahari pas di atas kepala kita ini sampai dia agak ngegeser ke barat yang menandakan masuknya waktu zuhur. Kemudian ketiga dari setelah sholat asar sampai azan maghrib, nggak boleh. Itu waktu terlarang untuk sholat yang mutlak ya. Berbeda kalau sholat dawatul asbab. Kalau sholat yang ada sebabnya itu boleh ya. Seperti sholat tahiyatul masjid ya, atau sholat yang lainnya. Ini panjang pembahasannya, kita tidak bahas di waktu ini ya. Dan juga waktu duha itu waktu spesial hadirin azanallahu wa iyyakum. Waktu duha waktu spesial. Makanya Allah bersumpah dengan waktu duha itu. Waktu di mana matahari mulai menyingsing, matahari mulai terbit, sinar matahari mulai memberikan manfaatnya kepada manusia. Dan di waktu tersebut kita disyariatkan untuk sholat duha. Waktu waktu duha juga disebutkan bahwasanya pada waktu itu Allah SWT berbicara langsung dengan Nabi Musa. Pada waktu duha Nabi Musa berduel dengan para penyihir Fir'aun. Pada waktu duha itu pun juga para penyihir Fir'aun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan berbagai momen-momen spesial terjadi di waktu duha. Ini menunjukkan waktu duha itu adalah waktu yang spesial. Dan waktu duha itu rentangnya di situ tadi yang disebutkan sekitar 15 menit ba'da syuruk sampai sekitar 10 menit sebelum azan zuhur. Itu rentang waktu sholat duha. Kita bisa sholat mau di awal, di tengah, di akhir, atau sholat di awal ntar berapa jam kemudian pengen sholat lagi, silahkan, boleh. Dan waktu terbaik untuk sholat duha itu pada saat matahari lagi sedang mulai terik, lagi sedang mulai menyengat panasnya. Kata Nabi SAW, salatul awwabin hina tarmudul fisal. Salat awwabin itu ketika kaki-kaki unta, kaki anak-anak unta itu mulai kepanasan. Karena terkena panasnya padang pasir. Itu sekitar jam 10-an, jam 10, jam 11 itu biasanya matahari lagi sedang terik-teriknya. Nah, itu waktu terbaik untuk sholat duha. Tapi sebelum itu boleh, tidak mengapa. Dan sholat duha ini di dalam syariat namanya adalah sholatul awwabin. Sholatnya awwabin. Awwabin itu siapa maksudnya? Al-awwabin maksudnya adalah orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La yuhafidhu ala salatid duha illa al-awwab. Kata Nabi SAW, tidaklah orang menjaga sholat duha kecuali dia adalah seorang awwab, yaitu orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya salatul awwabin. Sholat duha itu adalah sholatul awwabin. Salat orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa salat duha itu disebut dengan salatul awwabin? Karena di waktu duha itu biasanya manusia lagi sedang tenggelam dengan aktivitas duniawinya. Manusia lagi sedang sibuk-sibuknya bekerja, sudah lagi sedang sibuk-sibuknya di kantor, sibuk dengan aktivitasnya hariannya, lagi sibuk di jam itu lagi sibuk-sibuknya. Nah, di momen itu banyak orang yang lalai. Makanya kita disyariatkan sholat duha di waktu itu supaya kita tidak terlalu lama waktu kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dari Isya sampai subuh itu jaraknya lumayan panjang. Disyariatkan kita untuk sholat malam supaya kita tidak terlalu lama lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dari subuh sampai zuhur waktunya cukup panjang. Disyariatkan kita sholat duha supaya kita tidak terlalu lama lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sedang tenggelam dengan aktivitas hariannya, sedang sibuk bekerja di jam itu, dia mengingat Allah SWT, kemudian dia menyempatkan diri ambil air wudhu, dia sholat. Ini adalah orang awwab, orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang spesial seperti itu. Karenanya sholat duha itu spesial karena pada waktu itu orang lagi sedang sibuk-sibuk di jam segitu. Lagi sedang sibuk bekerja aktivitas, tapi dia sempatkan untuk sholat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wal laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Wal laili idza saja ini datang dalam beberapa tafsiran para ulama. Demi malam apabila telah datang kegelapannya, sebutkan oleh Imam At-Tabari. Beberapa tafsiran dari wal laili idza saja. Demi malam tatkala telah datang kegelapannya. Demi malam tatkala sudah di puncak gelap gulitanya. Demi malam tatkala malam itu sudah sunyi senyap dan seterusnya. Intinya wal lail idza saja itu demi waktu malam hari pada saat sudah mulai gelap, sunyi, gelap gulita menyelimuti manusia. Itu maksudnya wal laili idza saja. Karena memang di waktu malam itulah Allah jadikan waktu untuk istirahat bagi manusia. Allah SWT berfirman, "Faliqul isbah wa ja'ala al-laila sakana." Allah yang menyingsingkan pagi dan menjadikan malam itu untuk beristirahat. Itu sumpah Allah yang kedua. Baru setelah Allah bersumpah dengan dua waktu tersebut, waktu duha dan waktu malam, Allah SWT berfirman, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Sekaligus untuk membantah ucapan Ummu Jamil tadi bahwasanya Allah dan Jibril meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Allah bantah dengan ayat ini, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Tuhanmu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad, dan tidak pula membencimu. Jadi Nabi kan merasa kayaknya Allah lagi sedang marah nih, sehingga Jibril tidak kunjung datang.
seperti ada kesalahan. Lalu Allah menghibur Nabi SAW dengan mengatakan Allah tidak akan meninggalkanmu wahai Muhammad, dan juga Allah tidak akan membencimu. Setelah Allah bersumpah dulu sebelum menyampaikan ayat ini. Allah bersumpah dengan duha dan malam, kemudian Allah menyatakan dua statement bahwasanya pertama Allah tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad SAW, kemudian yang kedua Allah tidak akan membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ummu Jamil tadi. Kenapa di ayat tersebut Allah tidak menambahkan kata ganti ka untuk qala tadi? Soalnya kalau dari konteks bahasa itu seharusnya dia bisa ditambahkan ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka. Seperti itu benar kalau ditambahkan ada ka. Ka itu artinya kamu, kata ganti itu kamu. Ma wadda'aka, Allah tidak akan meninggalkanmu wahai Muhammad. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka, dan tidak membencimu. Tapi ka-nya itu dihilangkan supaya tidak terlalu berat sekali terdengar oleh Nabi SAW bahwasanya Allah membenci beliau SAW. Jadi bagaimana lihat balaghah Al-Quran, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah sekali-kali tidak meninggalkanmu dan juga tidak membenci. Dan tidak membenci. Jadi sebut tidak membencimu wahai Muhammad. Itu terdengar berat bagi Nabi SAW ketika statement itu ada tambahan huruf kafnya. Jadi huruf kafnya dihilangkan. Kemudian hadirin azanallahu wa iyyakum, Nabi SAW tidak mungkin Allah SWT membenci Nabi SAW sementara Nabi SAW adalah makhluk yang paling Allah cintai. Bahkan Nabi SAW memiliki julukan Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak mungkin Allah SWT membenci Nabi Muhammad SAW, justru sebaliknya. Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling Allah cintai. Ayat keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Jadi maknanya ayat ini bukan bahwasanya akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia, bukan itu konteks ayat ini. Tidak berbicara tentang dunia dan akhirat, bukan. Sebagian orang mungkin salah dalam memaknai ayat ini. Ayat ini sedang berbicara menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu keadaannya akan terus semakin membaik, semakin tinggi derajat beliau dari hari ke hari. Setiap hari sampai beliau wafat itu kedudukan dan derajat Nabi SAW terus ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu diantara spesialnya Nabi kita Muhammad SAW. Semakin berjalan waktu, kedudukan Nabi SAW semakin tinggi, semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak seperti kita manusia biasa, terkadang kita kedudukan kita naik, derajat kita naik, terkadang nyungsep. Lagi rajin ibadah ya kan, Insya Allah ngaji, rajin puasa sunnah, sholatnya masjid terus, Masya Allah, derajatnya lagi naik nih. Naik ya, imannya lagi naik, kedudukannya ditinggikan oleh Allah SWT, semakin dekat dengan Allah SWT. Qadar Allah, dia digoda sama syaitan, akhirnya dia bermaksiat. Langsung terjun bebas sih. Langsung nyungsep. Mau naik lagi ke titik itu, dia harus perjuangan ekstra lagi. Makanya ini diantara dampak buruk maksiat itu hadirin. Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah SWT, kita beribadah, kita meningkatkan kualitas iman kita, berasa itu, kita semakin meninggi, kedudukan kita, ya semakin dekat dengan Allah SWT, iman kita berasa semakin tebal, semakin membara. Begitu kita terjerumus dalam dosa dan maksiat itu, kita terjun bebas langsung. Dan kita mau nyampe lagi ke titik itu perjuangan lagi itu. Lebih berat kita mau nyampe lagi ke titik itu. Perjuangan. Tapi kalau Nabi SAW tidak. Nabi SAW setiap hari sampai beliau diwafatkan oleh Allah SWT, kedudukan beliau terus ditinggikan oleh Allah SWT. Maka itu maksud ayat itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang sebelumnya, dari permulaan. Dan ini
spesialnya kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin sempurna beliau sampai beliau wafat, kedudukan beliau semakin sempurna. Kemudian hadirin azanallahu ayyakum. Ayat yang kelima. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Terus Allah menyebutkan karunia-karunia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, keutamaan beliau. Allah menyebutkan, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau menjadi puas dan ridha. Ini janji Allah SWT. Perhatikan ayat ini hadirin azanallahu ayyakum. Allah berjanji kepada Nabi Muhammad SAW, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sungguh Allah pasti akan memberikan karunia-Nya kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau menjadi puas dan ridha. Ini memberikan sesuatu yang umum. Kita tidak disebutkan sesuatu apa ini yang akan Allah kabulkan, berikan kepada Nabi SAW sehingga menjadikan Nabi Muhammad SAW itu ridha dan puas. Tidak diketahui, tidak disebutkan objeknya apa yang akan Allah karuniakan, tidak disebutkan. Tapi yang kita tahu bersama bahwasanya cita-cita tertinggi Nabi kita Muhammad SAW adalah beliau ingin semua umatnya itu selamat dari neraka dan masuk surga. Itu cita-cita Nabi SAW. Dan bisa jadi itu karunia yang akan Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga menjadikan Nabi Muhammad itu puas dan ridha. Makanya ulama menyebutkan di antara ayat Al-Quran yang paling memberikan harapan kepada manusia, di antaranya ayat ini. Ayat ini. Para ulama khilaf tentang ayat mana dalam Al-Quran yang paling menghibur, paling memberikan harapan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama ada yang menyebutkan ayat yang paling memberikan harapan kepada kita itu dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innallaha ghafurur rahim. Allah berfirman, wahai hamba-hambaku. Ini ayat surat Az-Zumar ayat 53. Allah berfirman, wahai hamba-hambaku. Kata Allah SWT, Allah panggil manusia dengan panggilan sayang. Allah tidak memanggil mereka dengan ucapan wahai manusia, bukan. Tapi Allah memanggil dengan panggilan sayang, wahai hamba-hambaku. Hamba-hamba Allah yang mana yang dipanggil? Ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim. Hamba-hambaku yang kalian itu tenggelam dengan kemaksiatan dan dosa, bergelimang dengan dosa. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sungguh Allah akan mengampuni seluruh dosa. Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebagian ulama menyebutkan ini ayat surat Az-Zumar ayat 53 adalah ayat yang paling memberikan harapan kepada manusia. Tapi ingat, ayat ini berkaitan dengan tentang orang-orang yang bertaubat. Taubat, mau sebesar apapun dosanya ketika dia bertaubat, insya Allah Allah akan ampuni. Mau sebesar apapun dosanya, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia sungguh bertobat, maka pasti Allah akan ampuni dosanya. Sebagian ulama berpendapat ayat yang paling memberikan harapan dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, enggak akan Allah ampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Ini juga ayat sangat memberikan harapan kepada kita hadirin. Mau dosa kita sebesar apapun, asal jangan dosa syirik, insyaallah masih besar potensi kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ulama menyebutkan ayat yang paling memberikan harapan kepada manusia, ayat ini. Surat Ad-Duha ayat 5. Kenapa? Karena Allah sudah janji kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah akan berikan karunia, memberikan sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW yang akan menjadikan Nabi sangat puas dan ridha. Dan kita tahu di antara cita-cita Nabi SAW adalah mau hambanya semua selamat. Mau umatnya semua masuk surga.
Abdullah bin Mas'ud berkata, ini hadis sahih, muttafaq alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Kunna ma'a Rasulillah SAW fi qubbatin nahwan min 40 rajulan. Kami pernah bersama Nabi SAW dalam sebuah kemah. Jumlah kami ketika itu sekitar 40 orang. Faqal atardawna an takuna rubu' ahli jannah. Nabi berkata kepada sahabat-sahabatnya itu, apakah kalian mau? Apakah kalian senang jika kalian menjadi seperempat penghuni surga? Kami menjawab, ya. Faqal, Nabi berkata lagi, atardawna an takunu thuluth ahli jannah. Apakah kalian rida? Apakah kalian senang kalau kalian menjadi sepertiga penghuni surga? Qulna na'am, ya, kami senang. Faqal, walladhi nafsi biyadih. Nabi berkata, demi zat yang jiwaku berada dalam tangannya, inni la arju an takunu nisfa ahli jannah. Sungguh aku berharap kalian semua umatku akan menjadi setengah penghuni surga. Wa dzaka anna al-jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Karena yang namanya surga itu tidak akan dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslim, jiwa yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma antum fi ahli syirki illa kasha'ratin bayda fi jildi thawril aswad. Kemudian kata Nabi SAW, perhatikan. Kata Nabi SAW, tidaklah kalian tidaklah termasuk golongan ahli syirik kecuali bagikan bulu putih di tengah di kulit banteng hitam. Au kasya'ratin sauda fi jildi thawril ahmar, atau bagikan bulu hitam di kulit banteng yang putih. Artinya umat Islam itu sangat sedikit sekali dibandingkan orang-orang musyrikin. Dan Nabi SAW berharap umatnya setengah penduduk surga. Ini cita-cita terbesar Nabi SAW. Dan kemungkinan inilah yang akan Allah kabulkan, sehingga menjadikan Nabi SAW itu menjadi senang, puas, dan ridha. Ayat ke-6, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapatimu sebagai yatim, lalu dia melindungimu? Nabi SAW setelah Allah membantah pernyataan kaum musyrikin, ya, bahwasanya Allah dan Jibril meninggalkan Nabi SAW, maka Allah membantah dengan menurunkan surat Ad-Duha ini, mengingatkan beliau bahwasanya tidak mungkin Allah meninggalkan beliau SAW. Kemudian Allah mengingatkan, tidak mungkin Allah meninggalkan Nabi SAW, sedangkan karunia Allah terus diberikan kepada Nabi SAW dari sejak Nabi masih kecil. Terus Allah berikan pertolongan, karunia kepada Nabi SAW, dan Allah mengingatkan itu. Ingat karunia Allah yang Allah berikan kepadamu, wahai Muhammad, dari kamu masih kecil sampai sekarang, maka tidak mungkin Allah meninggalkanmu, tidak mungkin Allah menyia-nyiakan. Allah mengingatkan, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapatimu sebagai anak yatim, sebagai seorang yatim, kemudian Allah mengayomimu? Kita tahu Nabi kita Muhammad SAW terlahir sebagai yatim, ayahnya meninggal sebelum beliau dilahirkan. Usia 6 tahun ibunda beliau meninggal, kemudian beliau berpindah, dirawat oleh kakeknya 2 tahun, umur 8 tahun kakeknya meninggal, kemudian berpindah ke Abu Talib. Keadaan yang sangat menyedihkan bagi seorang anak seperti itu. Yatim, tidak mendapatkan kasih sayang orang tuanya, tidak mendapatkan kasih sayang ayahnya. Nabi SAW terlahir seperti itu. Maka Allah mengingatkan, Allah memberikan anugerah kepada beliau SAW dengan dijaga, diayomi dari masih kecil. Ini menunjukkan bukti bahwasanya Allah tidak meninggalkan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Allah mengingatkan lagi di ayat selanjutnya, wa wajadaka dhallan fahada. Jadi alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapatimu sebagai yatim, kemudian Allah mengayomimu? Wa wajadaka dhallan fahada. Lihat, kata Allah SWT, dan Allah mendapatimu sebagai orang yang tersesat, lalu Allah memberikan petunjuk kepadamu, wahai Muhammad. Para ulama khilaf tentang apa maknanya Nabi Muhammad SAW tersesat dalam ayat ini. Sebagian ahli tafsir menyebutkan maknanya Nabi Muhammad SAW tersesat ketika itu Nabi SAW pernah beneran tersesat ketika di kota Mekah.
Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada Nabi SAW sehingga bisa pulang. Sebagian ulama menyebutkan Nabi pernah tersesat beneran di kota Mekah. Sebagian juga ahli tafsir menyebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah tersesat beneran di negeri Syam. Ketika Nabi itu ikut berdagang bersama paman beliau Abu Thalib ke Syam. Nabi pernah ke Syam. Nabi pernah ke negeri Syam untuk berdagang ketika Nabi masih kecil. Ikut sama pamannya. Dan Nabi pernah hilang di situ, tersesat. Disebutkan karena disesatkan oleh iblis, kemudian Allah berikan petunjuk, kemudian Nabi bisa kembali. Ini disebutkan, riwayat ini disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi. Artinya Nabi SAW pernah tersesat beneran. Tapi tafsir yang benar tentang ayat ini, makna tersesat, Nabi SAW tersesat dalam ayat ini, yaitu maknanya adalah tersesatnya Nabi SAW ketika itu sebelum mendapatkan wahyu. Nabi SAW tidak mengenal tentang iman dan Islam dan Al-Quran. Nabi SAW tidak tahu tentang keimanan, tidak tahu tentang Al-Quran, tidak tahu tentang Islam. Sehingga Nabi SAW ketika itu ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT, tidak tahu bagaimana caranya. Ketika Nabi SAW itu terbawa ibaratnya ya di tengah-tengah lingkungan jahiliyah yang begitu sesat dan menyimpang, banyak kemaksiatan, banyak kesyirikan, ya, dan Nabi berada di tengah-tengah kaum seperti itu. Dan Nabi dikhawatirkan lambat laun terpengaruh dengan kesesatan-kesesatan mereka. Maka Nabi jaga, Allah menjaga Nabi SAW. Zaman orang jahiliyah itu tawafnya telanjang di Ka'bah. Nabi dulu sempat mau diajak seperti itu, baru keangkat kesingkap dikit baju Nabi sampai ke lututnya, Nabi pingsan. Dijaga oleh Allah SWT. Di saat kaumnya pada menyembah berhala, Nabi tidak pernah ikut sujud kepada berhala sama sekali. Jangankan Nabi SAW, Abu Bakar saja nggak pernah sujud kepada berhala. Abu Bakar nggak pernah. Ya, sebagian sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam kemudian sebagian mereka ada yang pernah menyembah berhala, tapi Abu Bakar tidak pernah. Apalagi Nabi SAW, Allah jaga. Tapi Nabi tidak mengenal apa itu Islam, tidak mengenal apa itu petunjuk Al-Quran. Sehingga ketika Nabi SAW ingin bertahannuts di Gua Hira, kita sudah menjelaskan ketika membahas tafsir surat Al-Alaq, Nabi ingin menjauhi kerusakan kaumnya. Yang ingat, orang-orang jahiliyah itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah ulangi berkali-kali. Mereka dalam rububiyah mereka tahu, mereka kenal Rabbnya mereka Allah, Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang menghidupkan dan mematikan, mereka tahu itu. Mereka mengenal. Masih ada sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim di tengah-tengah mereka, tapi mereka menyekutukan Allah dengan menyembah berhala dan mereka tidak percaya hari kebangkitan. Makanya Nabi SAW ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu mau bertahannuts, ingin menjauhi kaumnya, ingin beribadah, tapi Nabi tidak tahu bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi nggak tahu. Sehingga Nabi pergi aja ke Gua Hira, berdiam diri di situ, nggak tahu mau ngapain. Hingga Allah menurunkan Jibril, memberikan petunjuk kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha' min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apa itu kitab dan apa itu iman. Nabi SAW tidak tahu. Tidak tahu apa itu Al-Quran. Nabi tidak tahu apa itu keimanan, tapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami berikan petunjuk kepada siapa saja yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Nabi SAW tidak mengetahui apa itu keimanan. Nabi tidak mengetahui apa itu Al-Quran. Sehingga tafsiran yang benar dalam ayat ini, makna Nabi tersesat adalah Nabi SAW tidak mengenal itu apa itu Islam, tidak mengenal keimanan, tidak tahu bagaimana caranya beribadah kepada Allah SWT. Nabi nggak tahu sampai Allah memberikan petunjuk kepada beliau SAW dengan Al-Quran, dan Al-Quran itulah yang diajarkan kepada Nabi SAW, oleh Nabi SAW kepada umatnya sebagai petunjuk bagi kita mengikuti petunjuk
yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi mengajarkannya kepada kita, maka kita ikuti petunjuk Al-Quran dan petunjuk Nabi SAW. Jangan buat-buat petunjuk baru. Nabi saya tidak tahu sebelumnya apa itu keimanan, Nabi tidak tahu apa itu Islam, Nabi tidak tahu, sampai Allah yang menunjukinya, baru Nabi menjalankannya. Itu maknanya, itu makna yang paling dekat. Itu insya Allah tafsiran yang paling sahih. Itu Nabi tidak mengetahui cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Lagi Allah mengingatkan kepada Nabi SAW karunia yang Allah berikan kepada beliau untuk menunjukkan bahwa tidak mungkin Allah meninggalkan beliau. Sementara Allah berikan banyak sekali karunia-karunia kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan Allah mendapatimu sebagai orang yang miskin, penuh dengan kekurangan, lalu Allah memberikan kecukupan kepadamu. Dulu engkau itu susah, tapi Allah berikan kecukupan kepadamu. Dulu engkau itu miskin, tapi Allah jadikan engkau memiliki harta. Nabi SAW dari masih kecil hidupnya susah. Nabi dirawat oleh Abu Thalib. Abu Thalib itu orang miskin sekali, susah mau makan saja, sampai Nabi dari masih kecil itu bantu kerja ngebalain kambing untuk bantu dapurnya Abu Thalib. Susah keadaan Nabi SAW sampai beliau dewasa bekerja sama Khadijah, dan Allah Subhanahu wa taala karuniakan Nabi SAW menikah dengan Khadijah, seorang janda yang kaya raya. Dan Khadijah menyerahkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk dakwah Nabi SAW. Allah ingatkan, dulu engkau miskin penuh kekurangan, dan Allah cukupi engkau wahai Muhammad. Allah sahabatkan Nabi SAW dengan seorang yang kaya raya, Abu Bakar Siddiq, seorang saudagar kaya, yang Abu Bakar juga mengorbankan hartanya untuk berdakwah Nabi SAW. Nabi SAW dipersatukan dengan Uthman bin Affan sebagai menantunya, yang mana Uthman adalah seorang yang kaya raya, saudagar kaya. Nabi bersahabat dengan Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar kaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Nabi Muhammad SAW dalam banyak peperangan, sehingga Nabi dan kaum muslimin mendapatkan banyak harta rampasan perang. Sehingga Nabi banyak momen ketika Nabi banyak harta, lagi banyak uang, dapat harta rampasan perang lain sebagainya. Nabi terkadang punya banyak harta, tapi harta tersebut tidak pernah bertahan lama di tangan Nabi SAW, tidak pernah, hadirin. Nabi korban 100 unta. Tapi Nabi terkadang mau makan aja susah. Dapat harta rampasan perang, Nabi sedekahkan jalan Allah SWT. Tidak pernah itu harta bertahan lama di tangan Nabi kita Muhammad SAW. Fa'ammal yatima fala taqhar. Belum ya, 2 menit lagi ya. Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim jangan engkau berlaku sewenang-wenang. Anak yatim, Nabi perintahkan kepada anak yatim jangan berlaku sewenang-wenang, dan Nabi SAW sangat mengerti bagaimana susahnya menjadi anak yatim, karena Nabi besar tumbuh sebagai seorang anak yatim. Bagaimana anak yatim itu butuh kasih sayang orang tua, tapi dia tidak bisa mendapatkannya. Maka kita umat Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengayomi anak yatim. Ya, kata Nabi SAW, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang mengayomi anak yatim, kata Nabi SAW, seperti ini di surga, katanya, dengan menunjukkan 2 jarinya. Artinya kedudukannya dekat sekali sama Nabi di surga. Siapa? Orang yang ngurus anak yatim. Bukan cuma ngasih sumbangan ya, hadirin, tapi dia ngurus. Dia perhatikan sekolahnya, dia perhatikan biaya hidupnya sampai dewasa. Anak yatim diurus seperti itu luar biasa pahalanya. Dia akan dekat surga dengan Nabi SAW seperti ini, kata Nabi SAW. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang-orang yang meminta-minta, jangan engkau menghardiknya, jangan dibentak. Meminta-minta di sini maknanya 2. As-sa'il itu dalam bahasa Arab itu bisa maknanya itu orang yang bertanya. Baik, makanya Allah mengingatkan kepada orang yang bertanya kepadamu, jangan dibentak, jangan dihardik, dilayani. Orang terkadang butuh ilmu, orang itu tadi nggak tahu, pengen dapat ilmu, bertanya, maka kasih tahu. Ini peringatan juga bagi para dai. Ketika orang bertanya, dia nggak tahu. Yang si orang yang dai ini juga sebelumnya dia nggak tahu, tapi Allah berikan ilmu kepada dia. Maka ketika ada orang yang bertanya sesuatu, maka dijawab dengan baik, dengan lemah lembut, karena dia butuh ilmu.
Jangan dihardik. Demikian juga orang yang as-sa'il itu maknanya juga artinya orang yang minta-minta aja. Kada orang yang minta sesuatu, karena kekurangan, minta harta, minta uang, maka jangan dibentak. Kalau nggak ada fulus, nggak bisa ngasih, maka ditolak dengan cara yang baik. Jangan dibentak, jangan dihardik. Tanhar pakai ha ya. Kalau diganti pakai ha kecil, wa ammas sa'ila fala tanhar. Itu artinya adapun orang-orang yang meminta jangan disembelih. Berubah ha jadi ha itu maknanya udah jauh sekali ya, hati-hati. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaknya engkau nyatakan itu dengan bersyukur. Ini panjang lagi mau jelasin ini. Allah musta'an. Intinya nikmat Allah SWT kita disuruh menyatakan dengan cara bersyukur, dan bersyukur itu tidak cukup dengan lisan, ya. Kita bersyukur dengan hati kita, meyakini itu nikmat dari Allah SWT, harus. Ini nikmat dari Allah, tanamkan dalam hati kita. Kemudian kita bersyukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah, dengan menyampaikannya kepada orang, menceritakannya. Kemudian juga dengan anggota tubuh kita, dengan melihatkan nikmat tersebut. Kalau kita lagi mampu, ada uang beli baju yang normal, yang proper, pakai yang proper, jangan pakai baju lusuh terus, belah duit banyak. Ya, tunjukkan seperti itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Panjang sebenarnya mau jelasin masalah syukur ini ya, tapi qadarullah waktunya tidak mencukupi. Mungkin kita coba bahas sebelum pertemuan berikutnya, dan informasi mungkin untuk pekan depan Ana tidak bisa hadir karena insyaallah besok mau safar. Insyaallah kita lanjutkan di 2 pekan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.